Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Ratna Ayuni dari kelas PTIC 2023 Universitas Negeri Surabaya, NIM 230509741115. Di sini saya akan membuat tutorial routing statik menggunakan Cisco Packet Tracker. Di sini awal mulanya untuk membuat ini kita harus menyiapkan PC. Ini ada PC 1, PC 2, dan PC 3. Dan penamaan PC saya dimulai dari 0. Dan ini kita rapikan dulu untuk peletakannya. Setelah kita menyiapkan PC dan matanya, kita membuat server. Seperti PC, untuk server juga kita memulainya dari 0. Kita ada 2 server, lalu kita membutuhkan 3 router. Itu router 1, lalu router 2, dan router 3. Lalu kita tata lagi supaya rapi untuk nanti kita mau membuat. Nah, untuk kabelnya kita pakai kabel crossover, terus kita Fast Ethernet dari router 1 kita sambungkan ke PC 1. Nah, selanjutnya lagi seperti tadi kita mengulangnya lagi ke PC 2. Setelah itu router 3 kita sambungkan dengan server 1. Begitu juga router 3 kita sambungkan dengan server 2. Setelah itu di sini masih ada router 3. Kita sambungkan dengan di sini ada router 2, kita sambungkan dengan PC 3. Nah, setelah itu dari router 1 kita sambungkan dengan router 2, begitu juga kita sambungkan lagi dengan router 3 menggunakan kabel serial.
Begitu pula router 2 kita sambungkan dengan router 3. Lalu router 3 kita sambungkan dengan router 1. Nah, di sini pun sudah ada panah-panah merahnya juga. Nah, untuk preferensinya kita ubah dulu jadi always show itu, lalu kita centang. Jadi ada penomorannya di sini. Untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi yang pertama, yaitu dari kabel serial kita menggunakan IP address-nya yaitu lalu subnet mask-nya kita buat. Lalu kita juga buat serial 2 nya, kita juga buat seperti penomoran yang di sini, buat addressnya sama subnet mask-nya kita sesuaikan. Lalu kita jangan lupa pencet on-nya juga ya, buat kalau kita setelah kita menomori address sama subnet mask-nya. Lalu fast ethernet-nya yang 0 kita juga kasih penomoran. Setelah itu subnet mask-nya juga. Lalu kita pencet on, centang on-nya. Lalu kita lanjut di fast ethernet satunya seperti tadi. Kita juga mengisi subnet mask-nya. Lalu kita centang on. Nah, setelah kita kasih di router 1, kita mengkonfigurasi IP dari PC satunya. Kita beri penomoran juga di IP for address, subnet mask, default gateway, dan DNS server.
Untuk penomorannya kita juga menyesuaikan ya. Lalu kita juga melakukannya seperti itu tadi, memberikan konfigurasi juga ke PC2. Setelah selesai kita memberikan IP configuration, nanti ada simbol hijau-hijaunya di kabelnya yang untuk menyambungkan router 1 dengan PC1, router 1 dengan PC2 juga. Lalu kita memberi konfigurasi ke router 2. Itu seperti router 1 tadi, kita mengisi serial 3, 2, fast ethernet 0, fast ethernet 1. Untuk IP4 address-nya dari serial 3 kita membuat dan serial 2 nya juga kita mengisi IP4 address sama subnet masknya. Kita lalu centang on nya ya, selalu untuk mengisi ini selalu kita centang on nya juga. Lalu kita mengisi fast ethernet 0 nya, setelah seperti tadi ya, di sini ada panah hijaunya juga. Lalu kita mengisi IP configuration-nya untuk PC3. Nah, setelah mengisi IP configuration-nya dari PC3, kita beralih ke router 3. Kita mengisi konfigurasinya juga, serial 3-nya. Maaf, kita langsung ke serial 2-nya dulu.
kita lalu silang on-nya juga, jangan lupa lalu berikan button on-nya itu kita nyalakan. Terus setelah serial 2 kita mengisi serial 3 nya untuk menyambungkannya juga. Setelah itu kita juga mengisi fast Ethernet 0 nya. Lalu kita mengisi fast Ethernet nya yang satu juga. Lalu kita on Nah, setelah kita mengisi yang tadi, kita beralih ke statiknya dari router 1. Lalu kita add kita mengisi lagi. Lalu kita add lagi, terus kita memasukkan network address-nya lagi. Lalu kita add lagi. Setelah itu kita beralih ke router 2 untuk mengisi statik seperti yang kita lakukan di router 1.
Lalu kita mengisi lagi network address-nya dari router 2. Kita add lagi. Kita mengisi lagi untuk network address-nya dari router 2. Setelah itu kita add. Setelah itu kita beralih ke router 3 untuk mengisi statiknya seperti yang tadi. Lalu kita add. Ini ada kesalahan, yaitu di depannya 128 itu ada titik 2, jadi tidak bisa. Untuk titiknya kita hilangkan 1 karena ada kesalahan penulisan tadi. Lalu kita add lagi. Lalu kita mengisi network address-nya lagi. Lalu kita add. Lalu kita nambahin network address-nya lagi, lalu kita add untuk terakhir kalinya. Setelah selesai mengisi statik dari router 1, 2, 3,
Tadi kita mengisi statiknya dari router-router, kita mencoba mengirim paket, yaitu dari PC1 ke PC2. Apakah bisa kembali lagi nanti ke PC1? Oke, untuk mengirim paket dari PC1 ke PC2 sukses. Seperti yang ada di sini, skenarionya sukses. Lalu untuk skenario tadi kita hapus, kita kirimkan paket mencoba dari PC1 ke PC3. Apakah mengirimkan paket dari PC1 ke PC3 akan berhasil dan kembali lagi ke PC1 untuk paketnya? Nah, untuk paketnya di sini melewati 3 router, yaitu 1, 2, dan 3 ya, untuk kembali ke PC1. Nah, untuk mengirimkan paket dari PC1 ke PC2 itu juga skenarionya sukses. Lalu skenario tadi kita hapus, kita mencoba dari PC1 ke server 1. Nah, ternyata dari server 1 ini fungsional portsnya itu belum tersambung, jadi masih error untuk fungsional portsnya dari server 0, jadi tidak bisa kita gunakan untuk mengirimkan paket. Begitu juga di server 2 itu masih ada errornya juga. Lalu kita coba lagi mengirim paket dari PC3 ke PC1. Apakah berhasil? Nah, di sini berhasil ya teman-teman, tapi lalu dari router 2 ini melewati router 3, lalu ke router 1, baru ke PC1. Nah, begitu juga untuk kembali ke PC2. Dia tidak melewati router 3 lagi, tapi dari router 1 langsung ke router 2, lalu ke PC3. Lalu skenario ini kita hapus lagi, kita coba lagi dari PC2, dari PC3 ke PC2. Kita coba untuk alurnya sama seperti tadi ya teman-teman, jadi dari router 2 ke router 3 terlebih dahulu, baru ke router 1, lalu ke PC2. Dan untuk kembalinya apakah berhasil? Ternyata alurnya sama ya teman-teman, seperti kembalinya dari PC1 ke PC3 itu kan langsung dari router 1 ke router 2, begitu juga dari PC2 mau ke PC3 itu langsung ya, jadi ke router 1 langsung ke router 2, tidak melewati router 3 lagi.
Lalu skenario nya tadi kita hapus lagi, kita mencoba dari PC1 ke server 0, tetap tidak berhasil ya teman-teman, seperti yang kita coba tadi. Begitu juga server 2 masih error juga. Lalu kita buat dari server 1 ke server 2, tetap error juga. Memang karena fungsional portsnya dari server 1 ke server 2 itu masih belum ada ya, jadi untuk kita sambungkan masih error. Lalu kita coba sambungkan server 1 ke PC2, tetap tidak bisa atau gagal untuk mengirimkan paket. Lalu skenario tadi kita hapus, kita coba lagi dari skenario 1 ke PC3, apakah berhasil? Ternyata tetap tidak bisa ya teman-teman, gagal karena tadi fungsional portsnya dari server 0 tidak ada. Lalu kita coba lagi, yaitu server 0 ke PC1, apakah berhasil? Ternyata tetap saja tidak bisa ya, tidak bisa mengirimkan paket dari server 0 ke PC1 seperti yang terjadi di PC2 maupun PC3. Itu tetap tidak bisa kita sambungkan mengirim paket dari server 0 ke server 1. Jadi seperti itulah tutorial routing statik dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya ataupun ada kesalahan dalam mengerjakannya, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.